Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin sedikit tentang satu produk yang membantuku banget pada saat kemarin lagi puasa dan membuat recovery-nya pun juga menjadi lebih oke setelah selesai puasa. Jadi ini adalah satu lagi produknya White Lab, ini adalah White Lab Brightening Face Serum. Walaupun judulnya adalah brightening, tapi ini nggak cuma sekedar membuat kulit itu menjadi lebih cerah atau membuat noda bekas jerawatnya menjadi lebih cepat tersamarkan, tapi dia bisa membuat kulitku itu menjadi terjaga kelembapannya dan juga bisa membuat recovery pasca dehidrasi itu menjadi lebih cepat. Nah, kenapa seperti itu? Jadi langsung dibahas aja deh produknya. Jadi ini adalah White Lab Brightening Face Serum. Dia datang dengan kemasan sama seperti serum-serum White Lab yang lainnya. Dia disegel dengan plastik. Aku suka banget segel plastiknya ini. Kardusnya juga punya berbagai macam informasi seperti deskripsinya, komposisinya, manfaatnya, cara pemakainya, dan lain-lain. Kemasan di dalamnya botol kaca dengan pipet. Tidak ada penahan di mulut botolnya, tapi selama aku pakai produk-produknya White Lab, serum-serumnya White Lab, nggak pernah bermasalah, nggak pernah tumpah atau kayak gimana. Untuk masalah packaging, kemasan, aku tidak pernah bermasalah dengan White Lab. Untuk harga segini, menurut aku udah sangat-sangat oke banget. Jadi dia itu mengandung ada niacinamide 10%, lalu ada sodium hyaluronat dan kolagen. Dia berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih cerah, untuk menghilangkan dark spot, kemudian juga untuk merawat kulit yang berjerawat dan juga kusam. Cara pemakainya seperti biasa, 2-4 tetes brightening face serum di telapak tangan, kemudian oleskan secara merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan. Gunakan 2 kali sehari sebelum menggunakan krim wajah. Nah, kita lihat ingredients listnya. Yang pertama adalah aqua, kemudian ada niacinamide. Ini mengandung ada niacinamide 10%. Niacinamide itu menurut aku adalah sebuah bahan yang sangat kompleks yang dari dulu, zaman aku masih jerawatku nggak terkontrol, sampai sekarang jerawatku sudah lumayan terkontrol kayak gini. Niacinamide adalah penyelamat. Jadi fungsinya itu macam-macam. Jadi yang pertama, dia itu bisa memperkuat skin barrier kita dengan menjaga kelembapannya. Karena skin barrier kita itu menjadi lebih kuat, apa yang terjadi? Yang pertama adalah kulit kita itu menjadi lebih kuat. Gak gampang kenapa-napa kalau dia itu kena agresi dari luar. Jadi kulit kita itu terkena hantaman berbagai macam gangguan dari luar kan ya. Mulai dari cuaca, kelembapan, sinar matahari, dan segala macamnya. Kemudian ada skincare yang bikin kulit kita menjadi kering atau jadi iritasi. Nah, niacinamide itu berfungsi untuk mengoptimalkan benteng di kulit kita supaya kulit kita itu nggak gampang kenapa-kenapa. Nah, dia itu juga bisa untuk menjaga produksi minyak. Karena kita tahu bahwa produksi minyak itu tergantung dari kondisi kulit kita. Kalau kondisi kulit kita itu kering, maka dia itu memberikan sinyal supaya kelenjar minyak itu memproduksi minyak dengan lebih banyak. Tapi kalau misalkan kulit kita itu dijaga kelembapannya, maka kulit kita juga memproduksi minyaknya itu nggak berlebihan. Maka dengan kondisi kulit kita yang dijaga kelembapannya oleh niacinamide, maka pada akhirnya produksi minyak pun juga pasti terkontrol. Selain itu, niacinamide juga berfungsi untuk membantu pembentukan kolagen. Jadi kita tahu bahwa kalau kulit kita itu mengalami penuaan, produksi kolagen itu menurun. Jadi kulit kita itu menjadi kayak kendur gitu loh. Nah, niacinamide itu berfungsi untuk meningkatkan produksi kolagen. Jadi kulit kita itu menjadi lebih kencang, lebih firm gitu, dan itu tuh kelihatan lebih awet muda. Nah, selain itu, sesuai sama namanya, brightening, niacinamide itu juga berfungsi untuk brightening. Kita tahu bahwa noda hitam di kulit kita itu terbentuk gara-gara melanin. Melanin terbentuk dari proses melanogenesis. Nah, proses melanogenesis itu terjadi jika ada enzim tirosinase. Niacinamide itu berfungsi untuk menghambat enzim tirosinase sehingga tidak terjadi melanogenesis. Makanya ketika kita pakai niacinamide, maka kulit kita itu menjadi lebih cerah. Selain itu juga bisa membuat noda bekas jerawat menjadi lebih cepat tersamarkan, ya gara-gara produksi melaninnya itu dihambat. Kemudian setelah niacinamide ada propylene glycol, ada gliserin. Gliserin itu membantu untuk melembabkan, kemudian ada penaksietanol, kemudian di bawahnya ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat itu adalah turunannya hyaluronic acid sebagai humektan. Kita tahu bahwa humektan itu berfungsi untuk menarik cairan dari sekeliling kita untuk ditaruh permukaan, sehingga kulit kita itu menjadi lebih lembab. Kemudian ada licorice, kemudian juga ada allantoin, itu juga membantu untuk melembabkan. Kemudian juga ada kolagen yang berfungsi untuk menjaga elastisitas kulit kita. Kemudian yang terakhir ada perfume. Nah, seperti apakah performanya? Yang pertama adalah teksturnya. Jadi hampir semua produk-produknya White Lab itu teksturnya itu hampir mirip. Jadi dia itu adalah sebuah gel yang gampang banget disebar dan gampang banget meresap. Walaupun ini tuh di bawahnya tuh ada parfumnya, tapi aku tidak merasa produk itu tuh wangi. Jadi aku masih merasa ini sebuah produk yang nyaris tidak ada aromanya. Dia itu tipe yang gampang meresap dan dia itu juga meninggalkan efek lembab di kulit kita. Jadi karena isinya ada allantoin, ada sodium hyaluronat, ada kolagen dan segala macamnya itu, maka dia bisa untuk melembabkan kulit kita. Nah, ini kupakainya berada di water based serum. Jadi setelah aku eksfoliasi, kemudian pakai hydrating toner, kemudian aku pakai ini. Atau kalau misalkan aku pakai ini tuh setelah selesai wudhu, aku biasanya skip hydrating toner pada saat kondisi kulitku tuh masih setengah basah gara-gara wudhu, langsung aku aplikasikan serum ini, setelah itu pakai moisturizer dan sunscreen. Karena memang teksturnya yang ringan dan gampang meresap, jadi kadang-kadang aku tuh nggak butuh hydrating toner sebelumnya.
Ini kalaupun memang aku pakai tanpa hydrating toner, aku masih merasa penyerapannya tuh bagus. Jadi ada beberapa serum yang nggak bisa masuk ke kulit kita kalau nggak dibantu sama hydrating toner. Tapi ini tuh nggak, penyerapannya menurut aku tuh oke banget. Yang penting kulitnya tuh nggak bener-bener kering, jadi masih lembab. Setelah itu diaplikasikan serum ini, menurut aku penyerapannya oke banget. Walaupun dia itu memberikan kelembapan di permukaan kulit kita, tapi dia itu tidak mengganggu penyerapan layer setelahnya. Jadi menurut aku ini versatile, kalian mau mix and match dengan apapun nggak masalah. Kalian mau pakai water based serum yang lainnya pun, misalkan mungkin kalian pakai retinol atau vitamin C yang water base, nggak masalah banget dipakai setelahnya ini. Kalaupun memang mau di layer dengan oil base, ini juga nggak masalah, aku tidak menemukan ada kendala, berarti dia bisa membuat oil base-nya itu bekerja optimal. Dia juga tidak mengganggu penyerapan dari oil base serumnya. Nah, efeknya seperti apa? Kalau aku yang paling berasa itu adalah efek niacinamide dari lembabnya malahan. Jadi membuat kulitku yang kemarin pada saat puasa itu terjaga kelembapannya. Aku mungkin boros banget pakai ini. Selama puasa aku habisin 2 botol. Karena setiap selesai wudhu, aku langsung aplikasikan ini karena aku suka banget sama penyerapannya tadi. Bener-bener langsung mengembalikan kelembapan di kulitku setelah selesai wudhu. Nah, kemarin kan kondisi kulitku kan kering banget pada saat puasa. Ini tuh bisa untuk membuat kulitku yang dehidrasi, yang biasanya kalau dehidrasi itu gampang breakout. Ini jadi nggak gampang breakout. Jadi kalaupun breakoutnya tuh nggak parah kalau pakai ini. Jadi efek niacinamide-nya itu membuat kulit menjadi lebih kebal, lebih kuat, itu bekerja. Kemudian saat breakout itu kan ada jerawat yang nut-nut. Nah, dia tuh berfungsi untuk membuat jerawat yang nut-nut itu menjadi lebih kalem. Dia juga bisa untuk melembabkan area yang kering gara-gara dehidrasi. Biasanya kalau aku dehidrasi kan ada di apple zone ini kan kering kayak ketarik gitu kan ya. Nah, kalau rutin pakai ini, area ketarik itu menjadi lebih nyaman. Jadi menurut aku efeknya itu adalah jika kulit kita itu mengalami kerusakan, maka kerusakannya itu nggak seberapa parah gitu loh. Nah, kemarin setelah selesai puasa kan lebaran. Nah, itu tuh juga membuat recovery-nya itu menjadi lebih cepat. Kulitku cepat banget recovery-nya. Karena kemarin pada saat puasa itu tuh dehidrasinya parah banget dan berasa banget, kulitku kusem, kulitku kering, kemudian di area apple zone itu kayak cekit-cekit, kayak ketarik gitu. Tapi setelah lebaran, kulitku tuh membaik dengan sangat cepat ya. Salah satunya adalah efek dari niacinamide itu. Jadi niacinamide itu selain membuat kulit kita itu kalau terjadi kenapa-napa tuh nggak makin parah, dia juga bisa untuk healing atau membuat penyembuhannya ketika terjadi sesuatu itu menjadi lebih cepat. Jadi menurut aku inti kerjanya sih seperti itu. Apakah membuat kulit aku menjadi lebih bright? Ini memang kelihatan bahwa kulit aku menjadi lebih bright. Tapi salah satu penyebabnya adalah gara-gara kulitku itu terjaga kelembapannya. Jadi dia itu selain untuk membuat kulit kita itu memang tonnya memang naik, dia juga untuk membuat kulit kita itu menjadi lembab supaya kulit kita itu terlihat kayak glowing, cerah, sehat gitu loh. Jadi cerahnya tuh nggak pucat kayak ya cerah sehat kayak gitu sih. Dan membuat noda bekas jerawatnya itu menjadi lebih cepat tersamarkan. Gimanakah layering dengan active score yang lainnya? Niacinamide itu paling versatile menurut aku ya, selain hyaluronic acid. Selain hyaluronic acid, niacinamide itu menurut aku bisa di-matchingin dengan apapun. Kalau kita gabungkan dengan exfoliator, dia bisa mengurangi efek kering dari exfoliator. Karena kita tahu bahwa niacinamide kan berfungsi untuk melembabkan kan ya. Jadi efek kering dari exfoliator itu ditekan. Kemudian kalau misalkan kita gabungkan dengan retinol membuat turnover sel kita menjadi lebih cepat. Kemudian niacinamide di sini juga ada kolagen, ada sodium hyaluronat. Dia juga mengurangi efek kering dari retinol, plus juga bisa membantu untuk membuat kulit kita itu lebih lembab dan lebih kenyal. Kalau digabungkan dengan vitamin C, kita bisa dapat efek brightnya yang lebih nampol, plus juga membuat efek kering dari vitamin C itu menjadi lebih teredam. Kalau digabungkan dengan hyaluronic acid, ini lembabnya nampol banget sih. Jadi menurut aku face serum ini tuh bisa digabungkan dengan apapun. Hyaluronic acid, retinol, exfoliator, kemudian vitamin C, nggak masalah digabungkan dengan apapun. Nah, kesimpulannya seperti apa? Aku sangat-sangat merekomendasikan ini jika kalian butuh niacinamide 10% dengan formulasi yang enak banget. Penyerapannya enak, nggak balls up, kalian bisa matchingin dengan apapun, dengan water based serum atau mungkin dengan oil based serum, nggak bakalan balls up, nggak bakalan peeling, nggak bakalan kayak brindil-brindil itu, nggak masalah. Dia juga tidak mengganggu penyerapan produk selanjutnya. Jadi menurut aku ini sebuah serum yang versatile, efeknya lengkap, mulai dari menjaga kelembapannya, membuat kulit kita lebih cerah, membuat kulit kita itu recovery-nya menjadi lebih oke. Menurut aku ini lengkap banget. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Thank you so much for watching. See you!